Halo Mbak Dian Herawati. Pagi, gimana Halo Mbak, Medan? pagi. Halo Mendung Mbak. Medan Mbak. Masya Allah, seru ya. Mungkin Mbak Adem-adem. buka kamera ya sambil kerja. Boleh kok sambil buka kamera, jadi bisa sambil ngelihat Mbak Dian sibuk di sana. Sambil masak Mbak. Oh, sambil masak. Ya Mbak Noni, boleh buka kameranya. Mbak Neneng, boleh buka kameranya ya. Ntar lagi kita mulai. Oke, saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Alhamdulillah, barakallah. Saya bersyukur sekali hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara bedah buku kita di hari Senin yang penuh semangat ini. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan diri hadir meski di tengah kesibukan hari Senin yang sangat padat ini ya. Happy Monday buat kita semua. Semoga acara bedah buku kita kali ini bisa memberikan manfaat, inspirasi, serta motivasi kepada semua yang hadir. Nah, dalam acara bedah buku kita kali ini, kita akan membahas buku kisah memoir. Saya izin share screen dulu ya. Oke, apakah slide saya sudah terlihat? Sudah terlihat ya slide-nya? Oke. Sudah terlihat belum Mbak Neneng, Mbak Dian, Mbak Noni? Sudah Mbak, sudah. Sudah ya. Nah, bedah buku kita kali ini tentang buku kisah memoir ya. Nah, ini dia bukunya. Memoir. Kisah perjalanan hidup yang mendebarkan, menjenggangkan, menggairahkan, dan akan membuatmu bangun dari tidur panjang. Masya Allah, judul yang sangat luar biasa dan kisah-kisah di dalamnya juga sangat luar biasa. Saya sudah membacanya. Nah, siapa di sini yang sudah pernah membaca buku memoir ini juga? Silakan ketik sudah ya di kolom komen. Atau bagi yang belum pernah membaca buku ini, boleh ketik belum di kolom chat ya. Alhamdulillah Mbak Neneng sudah. Bagaimana Mbak Dian? Sudah belum? Sudah pernah baca buku ini belum? Belum ya. Mbak Nike belum. Oke, siapa lagi yang sudah pernah membaca buku ini? Nah, ternyata banyak yang belum ya. Buku ini adalah buku karya para peserta kelas menulis biografi yang diterbitkan pada Februari 2002 tahun ini. Dan seperti kita ingat ya, ketika buku ini terbit, luar biasa laris Mbak Kacang Goreng. Sampai-sampai saya harus stok buku ini lagi dan lagi karena banyak yang pesan ya. Nah, buku setebal 194 halaman ini memang seperti judulnya, benar-benar membuat bangun dari tidur panjang karena banyak pembaca yang mengaku sangat tergugah semangatnya setelah membaca buku ini. Saya bacakan pengantar di buku ini. Setiap orang pasti mempunyai kisah tersendiri dalam mengarungi hidup ini. Ada senang dan juga ada susah. Itulah kehidupan ini berputar.
bak roda kendaraan yang tengah melaju. Menceritakan kembali kisah hidup yang pernah dijalani tidak hanya berarti mengingat kembali kisah-kisah lama yang telah berlalu. Justru banyak hikmah serta pelajaran yang bisa kita petik. Tidak hanya untuk si penulis atau pemilik kisah yang notabene adalah pelaku. Lebih luas lagi, kisah hidup ini juga bisa dijadikan pelajaran oleh para pembaca, yang boleh jadi tidak mengenal si pemilik kisah. Demikianlah yang terangkum dalam antologi memoir ini. Buku yang berisi 33 kisah yang berasal dari penggalan-penggalan hidup penuh hikmah dari para penulisnya. Kisah perjalanan hidup mulai dari yang mendebarkan, mencenggangkan, menggairahkan, hingga yang akan membuatmu bangun dari tidur panjang. Selamat membaca. Nah, sebenarnya apa sih memoir itu? Memoir, seperti kita sering sebut dengan memoir ya, adalah kenang-kenangan yang menyerupai autobiografi dengan menekankan pendapat, kesan, dan tanggapan pencerita atas peristiwa-peristiwa yang dialami, serta tokoh-tokoh yang berhubungan dengannya. Seluk-beluk sejarah dalam memoir memang tidak mutlak benar. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan autobiografi, biografi, dan memoir ini? Sebenarnya sih perbedaannya tipis saja ya teman-teman. Jika biografi itu adalah kisah hidup seseorang yang ditulis dengan sudut pandang orang lain, sementara autobiografi adalah kisah hidup yang ditulis dari sudut pandang pemilik kisah langsung. Nah, kalau buku memoir yang biasanya memuat satu kisah atau peristiwa yang sangat penting pada diri pelaku. Jadi, meski buku ini ditulis dalam rangka praktek dari kelas menulis biografi, namun kisah-kisah yang ada di buku ini mengambil sebagian kisah hidup seseorang yang sekiranya akan memberikan insight bagi pembacanya. Jadi ketika kita membaca buku ini, kita akan benar-benar menangkap motivasi dan inspirasi yang sangat kuat dari buku ini. Oke, saya mau mulai dari bacakan kisah saya di buku ini. Barangkali teman-teman sudah pernah membaca ya. Saya menulis tentang From Zero to Hero, mengubah bully menjadi prestasi. Saya dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang keras dan kaku, sehingga hidup selalu menjadi perjuangan yang tidak pernah mudah. Masa kecil yang normalnya untuk bermain, saya lalui dalam kungkungan tak boleh keluar rumah dan harus menjadi anak yang sempurna. Ketika ada yang saya kerjakan tidak sesuai dengan harapan orang tua atau keluarga besar, hal itu akan dibicarakan sebagai kekurangan saya. Entah itu di depan tetangga, keluarga, ketika berkumpul, maupun di depan orang banyak. Suatu kali saya dicap tak bisa apa-apa, tak berguna, bahkan nol oleh ibu dan keluarga saya. Hukuman, pukulan, dan kata-kata kasar mendera saya setiap hari. Tak jarang saya ke sekolah atau mengaji dengan muka lebam. Ketika guru bertanya, saya hanya bisa bilang tidak apa-apa, lalu membisu karena takut dengan ibu jika saya mengadu. Hanya setitik keyakinan dan harapan di hati yang terus saya pegang dan besarkan, bahwa Allah menciptakan saya tidak untuk menjadi sia-sia, tetapi untuk tujuan yang mulia, seperti Allah menciptakan semua makhluknya. Ada harapan di hati bahwa saya lahir ke dunia pasti bisa menjadi manusia yang berguna. Berbekal keyakinan kepada Allah dan harapan itu, saya berhasil bertahan melewati setiap mentally dan physically abuse yang saya terima dari keluarga. Terutama ibu saya yang saya sejak kecil hingga masa remaja atau mahasiswa. Alhamdulillah, saya selalu menjadi langganan juara kelas. Dari SD hingga SMU, dan selalu bisa masuk kelas unggulan serta sekolah unggulan. Semua itu tak lepas dari peranan guru yang selalu meyakinkan bahwa saya bisa dan saya punya banyak potensi.
Saya juga terpilih menjadi ketua mading di sekolah dan diamanahi menjadi penulis artikel dan penulis rubrik Mutiara Hikmah di majalah sekolah SMP. Guru-guru menilai tulisan saya bagus dan bisa menjadi pemimpin yang diandalkan. Ya, ternyata Allah kirimkan orang tua kedua di sekolah. Guru-guru sayalah yang berperan besar membuat saya bangkit dari rasa minder karena di rumah dan lingkungan keluarga selalu mendapat kekerasan fisik dan mental. Meski kemudian saya sempat mengalami depresi dengan kecenderungan suicidal krisis karena dipaksa masuk fakultas yang tidak sesuai dengan passion, saya berhasil melawan penyakit tersebut dengan cara bangkit dan mulai menjadi diri sendiri. Depresi adalah titik balik saya untuk mulai merasa yakin dengan potensi diri saya sendiri, tanpa harus memaksakan diri menjadi orang lain. Meskipun ingin memenuhi semua harapan orang tua dan keluarga, seharusnya saya tidak memaksakan diri jika itu bukan jati diri saya. Saya yang depresi karena dipaksa selalu hidup sesuai dengan keinginan dan harapan keluarga, akhirnya setelah lulus kuliah mampu membebaskan diri dan menekuni bidang yang sesuai dengan passion saya, berbisnis dan menulis. Alangkah bersyukurnya saya ketika Allah melepaskan satu persatu belenggu yang mengunci diri saya. Saya bertumbuh menjadi versi terbaik diri saya sendiri dengan caranya yang luar biasa. Mudahkah bertumbuh menjadi versi terbaik diri? Pastinya tidak. Saya jungkir balik berjuang, mulai dari berjuang sembuh dari depresi, saya sehat kembali tanpa tergantung obat lewat menulis. Berkarya membuat saya hidup. Ketika satu demi satu tulisan jadi, entah itu berupa puisi, artikel, cerpen, atau sekedar fiksi mini saja, saya merasa seperti saya mengenalkan diri saya kepada dunia. Awalnya hanya rekan sekomunitas yang membacanya, namun kemudian satu persatu tulisan saya dimuat di media. Ketika orang-orang rumah bersikap seolah saya tidak ada dengan mengabaikan dan menyepelekan saya merasa ada dengan menulis dan berkarya. Pelan-pelan saya keluar rumah untuk bertemu dengan sesama penulis dan mengadakan kegiatan. Setelah itu tiba-tiba dokter menyatakan saya tak perlu minum obat lagi. Saya lebih sehat dengan banyak menulis dan berolahraga. Saya menjalani pola hidup sehat dan berkomunitas dengan lingkungan positif hingga kemudian bertemu jodoh, suami dan ayahnya anak-anak di sebuah komunitas penulis dan kami memutuskan menikah karena merasa cocok satu sama lain. Setelah menikah, beberapa teman dan kenalan memberikan proyek menulis artikel untuk saya kerjakan. Satu persatu proyek berdatangan. Ternyata tulisan saya disukai. Dari menulis, saya kemudian terjun ke dunia bisnis karena beberapa produk klien yang saya buat ulasannya bisa saya pasarkan. Saya pun bisa menekuni passion saya yang lain, yaitu berdagang. Mulai dari membuka usaha aneka minuman dan snack, menjalankan usaha salon kecantikan, dan membangun tos serba online sembari menulis artikel pesanan klien. Semua itu saya jalani dengan penuh semangat. Pada Januari 2019, saya bergabung menjadi leader Inscript yang bertugas memasarkan aneka training dan produk Inscript sekaligus menjadi konsultan bagi klien. Inscript kemudian tak hanya menjadi perusahaan tempat saya bekerja, tetapi juga menjadi keluarga dan lingkungan baru yang positif. Tak disangka, saya berhasil meraih nomor 1 Best Achievement Leader Inscript selama 37 bulan berturut-turut. Saya juga berhasil meraih award sebagai konsultan terproduktif Inscript 2016 dan leader terbaik Inscript 2017. Atas dukungan dan kebutuhan beberapa klien, akhirnya saya membuka Oktivita Consulting and Coaching pada tanggal 1 September 2018 yang kemudian berganti menjadi Oktivita Consulting and Copywriting. Saya menciptakan pola copywriting iklan dengan teknik SMP, Sharing Motivation Promotion, yang menjadi keunikan jasa yang disediakan OCC, yaitu jasa copywriting dan jasa promosi. OCC kemudian menjadi marketing partner beberapa produk kuliner, seperti Dapur Sehati, Dapur Intan, dan Pawon Juminten 21.
saya dan tim sales OCC dipercaya ikut memasarkan produk klien kami. Alhamdulillah, produk-produk tersebut sekarang makin meluas pemasarannya dan makin dikenal hingga ke mancanegara. Sekarang, jasa promosi dan copywriting OCC juga berperan mempromosikan channel YouTube klien kami, endorse bisnis dan produk, hingga promosi komunitas klien kami. Siapa yang sangka, saya yang awalnya dicap nol dan tidak bisa apa-apa, bisa bermanfaat dan dipercaya banyak orang. Pengalaman hidup yang pahit dan penuh perjuangan membuat saya lebih kuat dan menjadi pribadi yang penuh cinta dan empati. Itulah yang menjadi bekal saya hingga bisa meraih hati banyak klien. Tak jarang, saya membantu usaha klien yang tadinya sepi sehingga bisa laris kembali. Saya bahagia membantu klien, bukan karena penghasilannya, melainkan karena bisa membantu klien untuk lebih maju dan melesat. Ketika mereka sukses, saya ikut merasa lega dan bahagia. Pesan saya, jika saat ini dirimu dibully dan dibuat jatuh, sadarilah bahwa dirimu berharga. Ada segenap potensi menunggu dalam dirimu. Siapapun bisa berprestasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan kita untuk tujuan itu. Sukses dan bahagia adalah milik semua orang dan tak ada yang berhak merebutnya dari kita. Percayalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sertakan Dia dalam setiap langkah kita untuk menghebat karena setiap manusia ciptaannya adalah pemenang. Itulah kisah saya, Dioktivita Purwanti, ibu rumah tangga 3 anak, leader dan stocking inscript, pebisnis Newskin, dan owner dari Oktivita Consulting and Copywriting yang kini juga memasarkan aneka produk, serta menerima konsultasi jasa penulisan copywriting, artikel, serta pembuatan konten. Nah, saya senang memberikan konsultasi seputar bisnis, menulis, dan pengembangan diri. Nah, sedikit cerita sih saat saya menulis buku. Seperti membuka luka lama yang telah sembuh bagi saya. Namun, saya sadar bahwa dengan menuliskan kisah saya, pengalaman hidup saya, bagaimana saya mengubah bully menjadi prestasi, insya Allah bisa menjadi motivasi bagi orang lain yang mengalami hal yang sama. Seperti yang waktu itu diceritakan oleh sahabat saya. Wafid, aku nggak pengen tuh yang denger cerita kamu atau kisah hidup kamu itu cuman aku aja. Aku pengen orang lain juga ikut mendengar cerita kamu. Share your story to the world. Kalau aku saja bisa terinspirasi olehmu, barangkali orang lain pun terinspirasi olehmu. Itu yang dikatakan oleh sahabat saya. Yang akhirnya memotivasi saya menuliskan 1000 kata dari pengalaman hidup saya tersebut. Nah, teman-teman di sini, bagaimana rasanya setelah mendengar kisah saya tersebut? Barangkali ada Masya Allah, Mbak Dia termotivasi. Aduh, aku pengen peluk. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Ferdi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, memoir itu tidak hanya berisikan kisah tentang kita sendiri ya, kita juga bisa bercerita tentang kisah hidup orang lain. Nah, ada satu kisah menarik yang saya baca di sini. Tulisannya adalah tulisan dari Bunda Hatsari ya, Hatsari Wijaya 85. Halaman 85. Saya mau bacakan ya karena ini menurut saya sangat inspiratif. Jejak wanita putus sekolah menjadi berkelas nan bertalenta. Diawali dengan quote oleh Bunda Hatsari, untuk jadi berkelas tidak perlu bangku sekolah. Cukup konsisten belajar dan berinovasi. Kalimat tersebut sangat cocok untuk Uma, seorang wanita yang luar biasa. Beliau bernama Tias Novitasari, wanita yang mempunyai segudang keterampilan sehingga membuatnya menjadi berbeda dan berkelas. Perubahannya tak luput dari semangatnya yang ingin terus belajar dan bekerja.
Sewaktu kecil, orang tuanya memberi nama Painem. Panggilan akrabnya adalah Inem. Inem lahir di Kota Malang tanggal 3 November 1959. Ia merupakan putri keempat dari pasangan suami istri Pak Talib dan Bu Suparmi. Keduanya merupakan pegawai negeri sipil Angkatan Darat yang bertugas menjaga lumbung padi dan juru masak. Kala itu gaji PNS tak sebanyak sekarang, yakni hanya beberapa sen dan tidak cukup untuk biaya hidup 8 orang. Menjadi putri tengah tak membuatnya manja. Tinggal di kota juga tak membuatnya hidup berkecukupan. Banyak hal yang Inem lakukan untuk membantu orang tuanya, seperti menjual ayam di pasar, mencari umbi liar di lapangan rampal, atau membantu istri jenderal membersihkan rumah. Semuanya itu dilakukan untuk mendapatkan uang guna membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski mempunyai 3 orang kakak, pekerjaan rumah selalu dilakukannya. Inem punya prinsip, rumah harus bersih dan rapi. Dia juga mencuci baju semua anggota keluarga untuk meringankan pekerjaan orang tuanya. Inem merasa orang tuanya sudah cukup berat bekerja meski ada embel-embel PNS, tetapi kenyataannya seperti buruh pabrik. Sejak kecil, Inem sudah sangat cerdas. Hal itu dibuktikannya dari ujian harian setiap mau pulang sekolah. Ketika itu, Bu Guru selalu memberikan ujian pada semua muridnya, baik itu ilmu matematika, sejarah, bahasa, maupun ilmu lainnya. Inem selalu menjadi yang pertama keluar kelas karena bisa menjawab semua pertanyaan dari guru. Saking tidak berkecukupannya keluarga Inem, setiap hari mereka hanya makan 1 kali. Inem pun tak pernah mendapatkan uang saku. Namun namanya rezeki, terkadang Inem menemukan uang beberapa sen di jalan yang cukup untuk membeli umbi kukus atau pisang kukus. Inem pun membagi jajan tersebut dengan semua temannya. Tak heran Inem dikenal sebagai pribadi yang baik hati, suka menolong, dan rendah hati. Inem yang tumbuh menjadi putri mandiri memutuskan untuk berhenti sekolah agar orang tuanya tak terbebani dan tak perlu berutang. Inem mendukung prinsip bapaknya. Pak Talib berprinsip jika tak punya uang, tak usah berutang. Kalau mau sesuatu, harus bekerja dan menabung. Orang tuanya pun tak marah atau menyesal dengan keputusan Inem untuk berhenti sekolah, sebab masih ada 2 adiknya yang harus dibiayai sekolah. Meski demikian, keputusan ini tidak membuatnya seperti anak yang tidak disayang. Inem tetap belajar sambil bekerja meski tak mendapatkan ijazah. Putus sekolah tak membuatnya putus belajar. Banyak hal dipelajarinya sewaktu bekerja membantu membersihkan rumah jenderal, sebab istri jenderal tersebut ada yang mengajarinya memasak, membuat kue, merajut, mengkristik, menyulam, menjahit, dan bercocok tanam. Inem juga sangat cekatan dan cepat tanggap. Belajar otodidak dari yang mempunyai ilmu tak membuatnya bermalas-malasan. Masa kecilnya sudah pupus. Sudah tak bisa main bola bekel bersama sahabatnya atau bermain gobak sodor sebelum senja tiba. Inem hanya mengenal belajar sambil bekerja. Baginya, tak menjadi beban orang tuanya sudah bentuk rasa syukurnya menjadi anak yang tak menuntut apapun. Hal yang Inem berani coba berikutnya adalah melamar bekerja di rumah konveksi dan bersaing dengan anak lulusan tata busana. Pemilik konveksi sangat suka dengan hasil kerjanya yang rapi, berbeda dengan anak lulusan tata busana yang masih perlu banyak revisi. Ini yang membuat Inem diterima kerja, bahkan bisa menjadi anak emas dan mendapat beban kerja yang cukup banyak dibanding karyawan yang sudah lama bekerja. Namun semua itu tak membuatnya sombong. Inem tetap bekerja seperti rekan kerjanya yang lain. Tak jarang ia juga sering lembur kalau ada proyek desain baru. Inem melakukannya dengan penuh semangat dan penuh kebahagiaan. Setiap hari Sabtu, Inem gajian. Uang gajian tersebut dibagi dalam beberapa pos. Ada yang Inem langsung belikan sembako untuk 1 minggu ke depan.
ada yang diberikan kepada Bu Suparmi sebagai pegangan untuk membeli lauk sehari-hari. Bahkan keponakan-keponakannya pun sudah mengantre meminta jatah jajan. Senang berbagi meski keadaan sulit. Itulah yang Inem tanamkan. Meski sudah berbuat seperti itu, tak jarang Inem tidak mendapatkan apa yang diharapkannya. Saat pulang kerja dengan kondisi lelah, hanya ada piring kotor yang menumpuk. Jika lapar melanda, Inem rela ke rumah kakak keduanya untuk mencari makan. Namun sampai di sana, Inem masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, mengepel, dan mencuci piring kotor. Prinsipnya, kalau mau makan harus kerja dahulu meski hanya makan nasi dengan kecap. Jika mendapat bonus, Inem mengajak semua keponakannya untuk jalan-jalan, seperti ke alun-alun, kebun binatang, maupun ke pantai. Dia tak berhenti menebar cinta dan bahagia kepada sekitarnya, meski terkadang hanya cuek yang didapat. Namun inilah kehendak ilahi. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. Setelah apa yang Inem lalui bertahun-tahun dari hidup mandiri putus sekolah, bekerja dengan penuh semangat, kehilangan masa anak-anak, bahkan masa remaja pun terampas, Inem mendapat lamaran dari seorang pria ningrat. Pria tersebut bekerja sebagai pegawai negeri sipil Angkatan Darat. Saking cintanya, pria ini menjaga kehormatannya. Salah satunya dengan cara mengurus akta kelahiran Inem. Namanya diubah dari Painem menjadi Tias Novitasari. Tak sampai di situ, dia pun rela mencarikan ijazah untuk Inem agar orang tuanya mau menerimanya. Dia gadis dari Kota Malang, lulusan SMP, bekerja di konveksi. Namun setelah menikah, dia akan tinggal di rumah saja, mengurus saya dan anak-anak kelak. Kalimat pria itu kepada ibunya. Memang tak mudah menjadi bagian keluarga ningrat. Namun usaha suaminya membuahkan hasil. Orang tuanya setuju untuk menerima Inem sebagai menantu di keluarganya. Acara pernikahan pun berlangsung cukup meriah karena keluarga besar semuanya datang. Inem adalah mantu idaman, bahkan sangat disayang mertuanya. Beliau tak membedakan Inem sebagai anak mantu. Bahkan Inem juga tak terlihat seperti anak yang tidak pernah sekolah. Hari ini dikarenakan kreativitasnya mengungguli anak-anak sekolah di bidang itu. Saat berlibur pun dia bisa memenuhi kemauan ibu mertuanya. Dia punya mimpi besar, yaitu ingin menjadikan wanita di sekelilingnya menjadi hebat. Meski sudah tidak bekerja, dia tetap mengasah keterampilannya. Mulai dari membuka kelas gratis, menjadi mentor tamu, bahkan menjadi narasumber dalam sebuah workshop. Dia melakukan semuanya dengan hati gembira. Ketegasannya membuat dia terpilih menjadi pengurus di pemberdayaan perempuan. Kreativitasnya memasak membuat dia menjadi koki andal di setiap acara. Kesantunannya membuat dia sangat disegani. Loyalitasnya membuat dia sangat disayang oleh sahabatnya. Mengenangmu tak akan pernah cukup dengan menggoreskan tinta di selembar kertas putih nan bersih. Ditulis oleh Bunda Hatsari Wijaya. Luar biasa ya kisahnya yang akan membuat kita menjadi sangat tergugah dan banyak mendapatkan insight. Nah, teman-teman, jangan sampai teman-teman tidak memiliki buku memoir yang luar biasa ini. Buku ini dibanderol harga penulis hanya 53.000 per buku, minimal order 2 buku. Dan teman-teman bisa menjualnya kembali dengan harga 99.000. Nah, jangan sampai nggak pesan ya, nanti saya share link Tokopedia-nya. Kalian saya mau info bahwa sekarang lagi ada promo untuk pentas menulis bareng. Nah, selama hari ini tanggal 28 sampai tanggal 30 November, pentas nubar diskon menjadi hanya 269.000 dari normalnya 350.000. Nah, teman-teman sudah bisa menulis di 35 batch. Silakan ya, bagi teman-teman yang sudah tergabung di pentas nubar, bisa ikut jualan kelas pentas nubar. Ya, untuk ikutan kelasnya atau untuk mendaftarkan peserta. Luar biasa banget ya. Nah,
Jangan lupa hari Jumat ini kita akan bedah buku Bina Reseller ala Emak Online Shop. Hadir juga ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu ya bedah buku kita kali ini. Kita foto-foto dulu yuk. Silakan buka kameranya. Yuk. Udah ya? Sudah? Nggak usah. Sudah ya, Mbak Nasumi aja nih yang mau ikut foto bareng. Kemana yang lain ya? Ayo dulu. Ayo, ditutup. Pesannya, ayo Mbak Citra, Mbak Citra posisi kameramu nggak kelihatan loh, kurang terang. Harus selalu diingetin Mbak Citra biar kelihatan mukanya. Ayo, Bunda cantik Ya. nih. Mbak Putri Bunda cantik. Rizdiani, Mbak Neneng. Mbak Dian boleh sebentar kita foto bareng ya. Mbak Nonik, Mbak Ineke. Oke. Saya tunggu. Halo. Nah, jadi kelihatan kan? Oke, sudah ya? Mbak Ineke, Mbak Nonik, Mbak Putri, Mbak Fevi. Mana ya Mbak Fevi ya? Tadi hadir. Oke. Ya, kita foto bareng ya. 1, 2, 3. Sekarang nih. Oke, sudah. Ya, terima kasih ya teman-teman udah berkenan hadir di acara bedah buku kita kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan seputar buku memoir atau promo kelas pentas nubuh yang sedang berlaku hari ini sampai Rabu, silakan teman-teman tanyakan di grup atau bisa merapat ke Japrian saya ya, ke WA saya yang biasa. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu kembali di acara bedah buku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.